Episode 247, Bertaruh Nyawa. Keringat dingin membasahi wajah tampan Fajri mengingat Safira sedang berada di ruang operasi untuk melahirkan anak-anak mereka. Wajahnya yang pucat pasi menandakan jika ia begitu cemas dengan 3 nyawa yang tengah bertaruh untuk hidup di dalam sana. Tak hanya keringat dan wajah pucat Fajri yang juga gemeteran karena rasa takut yang begitu menggoncangnya. Persis seperti Irfan dulu, untung saja ia tidak pingsan saat ini, begitu juga dengan Ivana. Wajahnya tak kalah pucat dan khawatir. Dokter tidak mengizinkan satu orang pun berada dalam ruangan operasi itu, sehingga mereka hanya bisa mondar-mandir di depan pintu yang tertutup rapat dengan lampu merah yang masih menyala. Sejak dokter memutuskan jika Safira harus melahirkan secara sesar, Fajri begitu shock dan berusaha untuk mempersiapkan diri. Namun semua usahanya sia-sia, ia sangat tidak siap untuk menghadapi hari ini. Tiba-tiba saja pintu operasi terbuka, beberapa orang perawat tengah berlarian keluar dan masuk ke dalam ruang operasi itu. Jantung mereka berdetak kencang menerka apa yang tengah terjadi. Air mata Fajri tumpah ketika mendengarkan ucapan perawat itu. Tolong hubungi pihak PMI, kita membutuhkan golongan darah AB secepatnya. Pasien harus ditangani dengan segera, ucap salah satu suster tergesa-gesa. Dut, ya Tuhan, selamatkan istri dan anak-anakku, aku mohon, batin Fajri. Bahkan mereka tidak sempat bertanya kepada 2 orang perawat itu karena mereka begitu tergesa. Abang, panggil Ivana lirih. Ia bergerak untuk memeluk Fajri yang sudah terisak di depan pintu ruangan itu. Tanpa menunggu lama, Fajri segera mendekap Ivana dengan erat. Mereka menangis bersama dan saling menguatkan. Kakak dan anak-anak pasti selamat, Dede yakin, ucap Ivana di sela tangisnya. Fajri tidak menjawab, ia hanya menangis meminta sedikit kekuatan dari Ivana. Sementara para orang tua mereka juga sudah terisak, walaupun belum mengetahui bagaimana kondisi Safira dan anak-anaknya, apalagi mama yang tidak berhenti menangis ketika mendengarkan ucapan para perawat tadi. Semoga saja itu bukan Safira, ucap Fajra berusaha untuk menguatkan dirinya. Bagaimana tidak, sedari tadi tidak ada ibu hamil lain yang masuk ke dalam ruangan itu selain Safira. Bahkan mereka juga memastikan sebelum operasi berjalan jika tidak ada orang di dalam ruangan itu. Hampir 2 jam operasi berjalan, tubuh Fajri semakin terasa lemah. Pandangan matanya mulai mengabur, namun ia masih berusaha untuk sadar hingga operasi selesai. Ceklek. Pintu terbuka, dokter yang bertugas mengoperasi Safira keluar dengan wajah lelahnya. Fajri berusaha untuk berdiri dan segera bertanya kepada dokter itu. Bagaimana keadaan istri dan anak-anak saya, dokter? Ucap Fajri lirih dengan tenaga yang terisi. Iya dokter, bagaimana keadaan anak dan cucu kami? Tanya Fajira. Keadaan Nyonya Safira dan anak-anaknya baik-baik saja. Beruntung Nyonya Safira begitu kuat. Selamat Tuan. Anak Anda laki-laki dan perempuan, mereka masih dibersihkan. Tuan dan Nyonya bisa melihat mereka di dalam ruangan khusus bayi. Untuk Nyonya Safira yang masih harus menjalani observasi sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Sekali lagi selamat atas kelahiran penerus baru Dirgantara. Ucap dokter perempuan itu tersenyum dan menjabat tangan mereka satu persatu. Tes, tubuh Fajri membeku dengan air mata. Fajri kembali menetes. Benarkah anaknya laki-laki dan perempuan? Lamunan Fajri pecah karena mendapatkan pelukan dari Ivana. Hiks, abang, mereka baik-baik saja. Ucap Ivana meraung. Fajri juga ikut terisak dengan perasaan lega yang perlahan menghampirinya. Begitu juga dengan yang lain, tangis bahagia mengiringi 2 keluarga itu. Bahkan dokter juga ikut berkaca-kaca melihat isak tangis mereka. Belum pernah ada keluarga pasien yang seemosional ini. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu Tuan, Nyonya, pamit dokter itu. Dokter, tunggu, cegat Fajira yang mengingat sesuatu. Iya Nyonya. Lalu siapa yang tengah kekurangan darah? Dokter, tanya Fajira. Itu pasien yang lebih dulu masuk sebelum Nyonya Safira, Nyonya, ucap dokter itu tersenyum. Syukurlah, ucap mereka bersamaan. Semoga ibu itu bisa diselamatkan beserta bayinya, ucap Fajri. Amin, ucap mereka bersamaan. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu Tuan Nyonya, ucap dokter itu. Terima kasih banyak dokter, ucap Fajri tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Sama-sama Tuan, ucap dokter itu bangga karena ia bisa membantu persalinan orang terkaya di negaranya itu. Syukurlah jika kakak baik-baik saja, ucap Ivana lega. Senyum mereka perlahan terbit karena mengingat sudah ada 2 bayi mungil dan menggemaskan yang akan memenuhi rumah besar itu nanti.
Ayo, siapa yang mau melihat si kembar? Ucap Fajri yang sudah tidak sabar melihat cucunya. Gantian saja Bunda, Abang mau menunggu Sapira dulu di sini. Hati Abang belum lega, ucap Fajri tersenyum. Baiklah, Fajira tersenyum. Ia begitu bangga dengan Fajri karena begitu kuat untuk anak dan istrinya. Dede ikut, ucap Ipana berbinar senang. Fajira, Mama, Papa, dan Ipana bergegas menuju ruangan khusus bayi kelas VVIP yang hanya dihuni oleh 2 bayi mungil itu. Wah, ucap Ipana berbinar senang dengan mata yang berkaca-kaca. 2 bayi merah yang baru saja di bedung itu terlihat sangat menggemaskan. Mereka begitu terharu dan bahagia menyambut anak sultan yang akan menggantikan ayahnya kelak. Apa boleh kita masuk, Bunda? Tanya Ipana penuh harap. Sepertinya belum boleh sayang, kita harus sabar sampai kakak juga keluar dari ruang operasi. Ucap Fajira tersenyum. Bukankah mereka terlihat begitu tampan dan cantik? Mama sudah tidak sabar untuk menggendong mereka. Ucap Mama menahan tangisnya. Ia sangat menginginkan menggendong seorang bayi yang memang darah dagingnya, karena dulu ia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menggendong Sapira barang sebentar saja. Mereka terus mengamati 2 bayi yang mulai menangis karena merasa kehausan. Bibir mungilnya yang bergerak, seolah mencari sumber hidup mereka, terlihat sangat menggemaskan. Sementara di depan ruang operasi, Irfan tersenyum melihat Fajri yang begitu mengkhawatirkan anak dan istrinya. Anak ayah sudah menjadi orang tua, selamat bang, ucap Irfan mengelus bahu Fajri. Iya ayah, semoga aja bisa seperti ayah. Walaupun sibuk, tetapi ayah selalu meluangkan waktu untuk keluarga, mengajarkan Aji banyak hal dan begitu menyayangi bunda, ucap Fajri. Ambil hal positifnya bang, jangan mencontoh sifat buruk ayah, ucap Irfan berkaca-kaca. Iya ayah, akhirnya Aji menjadi seorang ayah juga, ucap Fajri tersenyum. Mereka harus menunggu masa observasi Sapira kurang lebih selama 6 jam. Fajri bergantian dengan yang lain untuk menjaga Sapira, dan ia memilih untuk melihat keadaan anak-anaknya bersama dengan Ipana. Senyum Fajri terbit dengan mata yang berkaca-kaca ketika melihat hasil produksinya yang begitu mungil. Ingin rasanya ia memeluk dan mencium mereka, namun ia harus bersabar untuk menunggu beberapa waktu lagi untuk menyentuh mereka. Dede ingin menggendong mereka bang, ucap Ipana tersenyum sambil meraba dinding kaca itu. Abang juga sayang, akhirnya kamu mempunyai keponakan, cie yang mau jadi mama muda, ucap Fajri terkakak menggoda Ipana dan memeluk gadis itu. Jangan gitu, ucap Ipana dengan wajah yang merona dan membalas pelukan Fajri. Apa Dede sudah senang sayang? Sebentar lagi rumah besar itu nggak sepi. Setiap hari telinga kamu akan terganggu dengan suara mereka? Tanya Fajri. Banget bang, Dede senang banget, gak apa-apa kalau ayah gak bisa ngasih adik lagi. Yang penting aku sudah punya ponakan, ucap Ipana senang. Bukan tidak bisa untuk mereka masuk ke dalam ruangan itu, hanya saja mereka sudah seharian berada di rumah sakit. Entah kuman apa yang menempel dan akan membahayakan kulit sensitif bayi-bayi mungil itu. Bang, nama mereka siapa? Tanya Ipana berbinar. Tunggu kakak keluar saja ya, ucap Fajri mengusap kepala Ipana lembut. Baiklah, apa mereka akan memakai nama Dirgantara juga, bang? Tentu berbeda nanti jika kamu yang memiliki anak. Bisa jadi anak kamu memakai nama suami kamu nanti, ucap Fajri. Mereka berbincang di sana sambil memperhatikan anak-anaknya, hingga papa memanggil mereka ketika Sapira sudah bisa dikeluarkan dari ruang operasi.